Tadi Pak Kajati menginformasikan ada pihak yang merasa dirugikan ya atas tindakan. Saya pengen tahu yang mengajak beliau ke sini siapa Pak? Yang menghadirkan siapa? Kita tolong Mbak, ya diundang oleh siapa Mbak? Orangnya ada? Yang mana orang? Ya yang menghadirkan ke sini siapa? Diundang oleh siapa gitu? Apakah Anda diundang? Enggak Pak, silakan duduk. Baik. Jadi gini, apakah teman-teman saya pikir kita bisa saling menghormati ya, walaupun kami ini cuma ketua Komisi 3, kami ini punya prosedur. Kalau ingin merasa misalnya lebih baik mengajak pihak lain ya yang ada kaitan dengan apa yang sedang dirapatkan di sini, bisa dengan ke sekretariat diusulkan, Pak kayaknya kurang imbang ya. Kalau hanya pihak Jovi yang hadir, pihak yang merasa dirugikan kalau bisa dihadir, kami pasti akan akomodir ya. Karena nggak mungkin datang ke sini Pak tanpa ada yang mengajak gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kami tetap menghormati ya. Lain kali mekanismenya seperti itu Pak. Kita kedepankan ya, saling menghormati sesama kita Pak, institusi masing-masing. Silakan Mbak, mohon maaf Mbak, kalau berkenan ada yang ingin disampaikan, kami berikan kesempatan. Ya silakan Mbak. Ada yang disampaikan, silakan. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya amat hormati anggota Komisi 3 DPR RI beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Perkenalkan, nama saya Nela Marcella, seorang staf pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, pimpinan. Izin pimpinan, saya hanya ingin menanyakan kepada Jopi yang tadi kalau katanya mengkritik saya pimpinan. Saya hanya golongan 2A di Kejaksaan RI ini. Saya hanya golongan 2, pangkat terendah di instansi kejaksaan pimpinan. Saya tidak punya kebijakan. Saya adalah bawahan Jopi di kantor. Apabila memang saya menurutnya salah pimpinan, tidak ada salahnya untuk dia membilang langsung kepada saya pimpinan. Tidak harus dimasukkannya saya di media sosialnya pimpinan. Saya di sini sangat merasa banyak dirugikan pimpinan atas postingan si Jopi terhadap saya pimpinan. Saya dicaci, saya dipandang rendah pimpinan. Saya sampai dibully di media sosial saya pimpinan atas postingannya yang berkata tidak senonoh terhadap saya pimpinan dan memposting muka saya di sosial medianya pimpinan. Di sini saya juga ingin mengatakan, saya melaporkan ke kantor polisi, tidak ada intervensi dari siapapun pimpinan. Saya melaporkan ke polisi itu adalah atas dukungan dari keluarga saya pimpinan. Dan saya melapor pun dikawani keluarga saya pimpinan. Terima kasih pimpinan. Silakan, apakah ada kuasa hukum atau keluarga yang mendampingi ingin berbicara? Silakan, nanti dulu Bu, jangan ditanggapin Pak, jangan dulu ya. Dari pihak siapa Mbak, siapa namanya? Izin Mbak. Izin pimpinan, saya Nela Marcella sebagai korban. Mbak Nela, apakah pimpinan saat ini ada pendamping Mbak atau kuasa hukum yang ingin ikut menyampaikan ini pendapat? Izin pimpinan, tidak ada pimpinan. Oke. Terima kasih. Ya, cukup pimpinan. Ya. Sudah ini ya, cukup ya kesempatan diberikan ya. Oke. Berikutnya Pak Mangyut. Nah ini dia sesepuh kita dari mantan Kajati ini. Yo. Siap, The Dragon. Perintah Ketua.
Ini sekarang diuji nih. Mau jeruk makan jeruk, tidak apa-apalah. Melihat jeruknya, kalau jeruknya jeruk sangkis enak. Kalau jeruk brastagi pun sekarang pun tak enak lagi. Sudah ada nggak enak jeruk brastagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Ketua, dan rekan-rekan dari Kejaksaan Agung, Pak PLT Jamas, Pak Kajati, Kajari, dan seluruh rekan-rekan yang hadir. Saudara Adinda Jopi Andrea dan juga penasihat hukumnya. Saya merasa lucu, ya, gelik melihat persoalan ini. Saya mantan jaksa dan juga pernah menjabat sebagai inspektur 2,5 tahun, inspektur pengawasan di Kejagung. Baru kali ini menemukan case seperti ini. Dan juga baru kali ini saya juga berjumpa seorang jaksa namanya Jopi Andrea yang berani, ya, mengkritik pimpinannya melalui medsos. Ini ada apa? Saya kira Adinda, Yopi, kalau memang ada Anda tidak setuju, ada hal-hal yang tidak layak di kantor Anda atau tidak ada kenyamanan, saya kira bisa kau bicarakan dengan baik-baik melalui prosedur, kan sudah diatur itu. Di mana letak daripada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan? Sebenarnya ini kau komunikasikan, tidak perlu menggunakan, ya, media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan. Ya, ini yang terjadi, saya lihat, ya, ini yang terjadi. Ada apa? Kalau saya menilai nih pimpinan, saya lihat ini Yopi ini mungkin tertarik dengan Mbak Sana itu gayung tak bersambut sehingga membuat sesuatu keonaran ini. Hebat ini, jadi kejaksaan dibuat menjadi sesuatu cinta yang tak bersambut. Luar biasa ini, hebat ini, hebat. Tapi saya lihat juga kepala kejaksaannya juga tidak mampu menjembatani, membuat ini supaya bersambut gayung ini. Ini juga kalau andaikan Kajarinya melihat lirikan si Yopi ini kepada si Nela ini, saya kira nggak ada masalah ini. Udahlah, kau maulah ini jaksa, kau TU, udahlah, ayo ke penghulu, ada nanti gampang, kan gampang-gampang aja ini kan. Tapi ini saya kira enggak. Kalau saya Kajarinya waktu itu, nggak akan ada ini, ya, nggak akan kubiarkan ini seperti ini, ya. Ini cinta-cinta monyet yang harus perlu satu dukungan yang harus apa ini. Tapi ini kenapa menjadi dipertontonkan? Kenapa ini menjadi dibiarkan? Ya, ini saya lihat ini, saya jujur aja melihat yang ada ini. Tapi menjadi tontonan daripada seluruh masyarakat, ya, mempermalukan juga institusi. Kau juga Adinda, apakah enggak kau pikirkan itu? Kau sudah memakai uniform, kau enggak bangga? Kalau saya postingkan ini, siapakah yang merasa dirugikan? Kalaupun kau benci dengan Kajarimu, dengan Kajatimu, tapi hargai dong institusi. Saya 34 tahun, banyak pergumulan saya di kejaksaan ini. Saya tidak pernah melakukan itu, karena saya taat ajas. Ya kalau saya pimpinan ya sudah, itu dong. Kalau kita sudah bertaruh, kalau kau cinta kita kejaksaan, jangan membuat seperti ini. Apalagi kau masih seumur jagung, baru 1 tahun kau jadi jaksa, udah berani kau membuat framing seperti itu, ya. Di mana wibawa kejaksaan kau bikin? Ya, saya kira nggak pantas, Adinda. Ya, ya, berdalih kau seolah-olah mencari suatu keadilan, kerugian negara, menjaga
uang negara, aset negara. Tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi, ini nggak pas. Izin keberatan. Jangan kau dengarkan. Fitnah ya. Dengarkan. Jangan. Kau Dengar dengarkan. dulu ya. Nanti bisa Dengarkan ini, kau taat enggak? Dengarkan. Nggak boleh gitu. Dengar ada pimpinan di depan. Kurang ajar ya pimpinan. Ada pimpinan di depan. Ada Dengarkan pimpinan. ini. Ya. Jadi ini yang menjadi saya lihat tidak apa. Andaikan kau itu harus memikirkan, nggak perlu ini rame. Ada jaksa agung kalau kau nggak puas, ya, dengan perilaku dengan kajarimu. Ini satu sisi yang saya lihat. Tapi karena ini persoalan, ya ada pencemaran yang terganggu, ya, pribadi daripada si Nela tadi yang si pelapor dilapor menjadi ke undang-undang ITE. Ya itu saya kira Pak Ketua ini adalah hal yang juga biasa yang berimbang. Tapi yang tidak kalah menarik juga, ya, ini juga saya minta juga mungkin koreksi dengan kita juga dengan kejaksaan Pak Sejamwas PLT. Saya nggak tahu, ya, tadi sudah disampaikan beliau sudah dipecat gara-gara tidak masuk 29 hari, ya, dipecat dengan pengawasan. Ini dipecat kalau sepemahaman kita 46 hari berturut-turut akumulatif dalam 1 tahun itu dipecat dengan tidak hormat. Tapi kalau memang tidak dengan hormat juga dipecat 29 hari, sebenarnya juga harus kita juga berpikir masalahnya apa. Pasti ada masalah. Apakah ada niat dia melecehkan kejaksaan ini tidak masuk selama 29 hari karena sebab akibat karena apa terganggu? Kalau aku tolong ini diperhatikan dulu, ya, ini kita jangan terlalu kebablasan. Kalau saya, ya, bukan karena apa-apa. 29 hari dia tidak masuk, mungkin ada apa? Apakah karena kasus ini dia ada masalah dengan wirawiri atau kemana, ya? Atau niat yang sebenarnya dia tidak akan masuk melecehkan lembaga kejaksaan? Tolong kita pikirkan yang baik, jangan membabi buta. Aturannya seperti itu. 46 hari, ya, akumulasi tidak masuk secara 1 tahun totalitas itu bisa dipecat. Itu aturannya dengan kita. Tapi kalau selama 29 hari ini, apakah memang ia sudah, ya, ada apa ini juga? Tolong dikaji kembali. Saya kira, ya, pemecatan ini supaya kita adil. Kelakuan daripada DOP saya pun tidak setuju, ya, saya tidak setuju sebagai adiaksa yang muda, ya, yang baru begini-gini aja sudah ngelawan, sudah framing segala macam. Saya sudah setuju, tapi sanksi yang dilakukan ini, saya kira kalau memang sudah terbukti dan nanti akumulasinya dengan tidak masuk, ya mungkin saja baru dipecat. Tapi kalau sekarang dengan hanya 29 sudah dipecat, ini juga perlu kita tinjau kembali lagi, kita normatif aja. Oleh karena itu pimpinan, saya kira ini perlu kita berikan kepada kejaksaan supaya ke depan, ya mungkin tadi kalaupun ada tadi kalimatnya Yopi ada tekanan dari mana, bisa saja dia menyatakan itu. Tapi kita ke fakta yang harus kita anukan, yang kita dasarkan. Kejaksaan tolong juga mengevaluasi, terus membuat pemecatan, ya, yang sudah terjadi. Sementara juga dia masih proses peradilan yang dilaporkan, ya, dengan perkara undang-undang ITE. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit aja nih Pak Jopi atau kuasa hukumnya. Jadi gini, ini di rapat sini, ya, rapat di sini ini ada mekanismenya, ada tata tertibnya. Tidak bisa saling potong memotong, tuh nggak bisa, ya. Nanti diberikan kesempatan bicara. Jadi sebelum diberikan kesempatan bicara, jangan tekan mic, nggak boleh. Nah, sekarang saya mengkonfirmasi sedikit soal tidak masuk 29 hari itu seperti apa? Singkat aja, hanya masalah itu aja yang dijawab. Ya. Izin masalah 29 hari yang mulia. Di bulan Februari yang lalu, Komisi 3 tahu pasti ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2024 yang mana saya sebagai pemohon berjuang membebaskan kejaksaan supaya pucuk pimpinan yaitu Jaksa Agung tidak dipimpin oleh anggota atau pengurus partai politik. Pada saat itu saya sudah diberikan cuti oleh Siti Khadijah Rahab selaku
Kajari. Cuman yang mulia, ada perbuatan sewenang-wenang yang memenuhi unsur tindak pidana berupa illegal access dan pembuatan dokumen elektronik fiktif yang mana ada buktinya di sini dan saya sudah laporkan di Polda. Enggak, soal tidak masuk dulu. Iya, tidak di masuk situ. itu benar. Jadi Anda itu nggak masuk. Tidak masuk, salah satunya dihitung ada 5 hari yang cuti sudah diberikan, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak dengan dokumen elektronik fiktif. Artinya gini yang mulia, kalau saya harus dipecat dengan adanya ini, dengan adanya dosen ini, maka Siti Khadijah harus dipidanakan. Brother, Harus dipidanakan, Pak. Biar semua orang bisa dengar dengan baik. Siap. Ngomongnya pelan-pelan gitu loh. Siap. Gimana? Artinya begini, kalaupun memang saya harus dipecat karena memperjuangkan itu, kan ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh Riki Tohom Pasaribu sebagai Kasidatun dan juga Jadi Kajari. gini, Jadi tapi- harus dipecat dan dipenjarakan juga Kajari yang lama, itu yang mulia. Anda tuh harus biasa mendengar dulu, jangan Siap. hanya ngomong gitu loh, ya. Dengar nih baik-baik. Tadi kan dibilang berapa hari, Pak? 29. Pak, 29 hari. Aturannya gimana, Pak Sesjamwas? Ya. Tidak masuk nih aturannya seperti apa? Siap. Berdasarkan PP 94 tahun 2021, apabila secara bukan berturut-turut, secara akumulatif dalam 1 tahun tidak masuk tanpa ada keterangan yang jelas selama 28 hari, maka hukumannya diberhentikan dengan dahormat. Oke, cukup. Jadi 28 hari dibilang Pak Sesjamwas ya. 29. Faktanya kata Jovi ada 5 hari diantaranya ya. Berapa hari yang Anda cuti? Izin yang mulia. Ya. Ada 5 hari yang saya sudah cuti diterbitkan, tiba-tiba terjadi illegal access. Oke lah, itu dianggap cuti, ya kan? Harusnya dianggap cuti. Harusnya cuti. Kalau dikurang cuti itu masih memenuhi syarat nggak? Jadi berapa hari? Tidak memenuhi syarat untuk Jumlahnya berapa hari yang Anda tidak masuk? Berarti 25. Tapi ada gini yang mulia. Ya, 25 itu kenapa nggak masuk Anda juga? Izin menjelaskan. Ah. Jadi di bulan April saya bertemu dengan adik iparnya dari Bapak Sufmi Dasko, yaitu Bapak Rida Mantovani selaku Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejagung, bahwa beliau menyampaikan merestui saya berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi dengan berjanji akan menghubungi Kajari ketika ada panggilan sidang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ketika ada panggilan sidang, ternyata Kajari pun tidak memberikan atau tidak memfollow up adanya panggilan sidang tersebut. Tapi saya memilih untuk saya nakal, saya akui saya nakal, tapi nakal saya itu untuk jihad konstitusional, untuk mengembalikan kewenangan jaksa, mengembalikan kewenangan. Nggak, jadi Anda waktu itu alasannya ikut sidang ke MK gitu. Iya. Tapi belum dapat cuti tapi ikut sidang ke MK. Iya, tapi karena di bulan Aprilnya Bapak Rida Mantovani di hadapan saya mengatakan akan membackup dengan menghubungi Kajari langsung, karena ini berjuang untuk penguatan kewenangan dan kedudukan kejaksaan. Ada saksinya saya berjuang di MK. Oke, udah cukup ya.